Mas Pram sempat berkomunikasi dengan Mas Anies ya, Mas? Sempat. Apa yang disampaikan, Mas? Ya, secara jujur saya hari Minggu atau hari Sabtu saya nelpon Mas Anies. Yang nyambungin sebenarnya Ketua DPD. Saya bilang ke Mas Anies, Mas, bismillah, mudah-mudahan kita cocok. Saya sampaikan ke beliau. Karena cocok dengan kita, kan beliau datang ke DPD PDI Perjuangan. Boleh tanya sama Mas Anies. Bahkan saya sama semua orang itu hubungan saya sangat baik. Tadi pun saya berkomunikasi sama Mas Anies. Saya mengatakan kepada Mas Anies, Mas, ingat gak Dito anak saya yang jadi Bupati Kediri sekarang, itu ketika lahir jenengan nungguin. Waktu itu Mas Anies ketua Senat. Jadi bagi saya yang begini nyantai-nyantai aja gitu. Mas, tadi kan Mas Pram bilang katanya survei nggak ada, kemudian sudah lama tidak ada di depan. Jadi alasannya kenapa akhirnya mengiyakan? Yang pertama tentunya panggilan ya. Bahwa Jakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 itu akan menjadi kota ekonomi, pusat ekonomi nasional dan kota global. Maka perlu orang yang punya pengalaman panjang. Saya terus terang, selain di birokrasi sudah cukup lama, pengalaman saya lengkap sekali. Sebagai sekretaris kabinet, saya mengetahui semua problem yang ada di Republik ini, karena memang tugasnya sehari-hari. Jadi semua, semua rapat pasti saya hadir. Yang membuat kesimpulan rapat pasti saya. Yang kemudian mendistribusikan kepada seluruh menteri dan kepala badan dan lembaga juga saya. Sehingga saya tahu banget urusan-urusan detailnya, termasuk urusan detail Jakarta. Tetapi untuk urusan detail Jakarta, nanti kalau jangan tanya misi-misi urusan itu distorkan ke KPU aja belum, nanti setelah kami storkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.